Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Elpison, hai seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar TIK dari rumah. Salam TIK dari Dr. Med Smart Student with ICT. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk bab 2 ya. Bab 2, subbab 1. Mata pelajaran TIK kelas 10. Tentunya bersama Bapak Tita Nurdianto SPD GR. Nah, topik yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi kita punya 6 tahap. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini dipisahkan menjadi 2. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi. Contohnya adalah komputer. Sedangkan yang kedua, teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Contohnya telepon dan televisi. Topik yang kedua, input, proses, dan output. Nah, dalam komputer terdapat input atau media masukan. Yang kedua, terdapat proses atau media memproses atau mengolah. Dan yang ketiga, output atau media keluaran atau yang berkaitan dengan menyajikan. Contohnya, alat-alat yang digunakan dalam bagian input adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, light pen, monitor touch, screen barcode reader, dan mikrofon. Sedangkan alat yang termasuk dalam proses device adalah Central Processing Unit atau CPU, yaitu media pemproses utama atau kita sebut otak dari komputer. Perannya sebagai control unit, internal memory, dan arithmetic logical. Dan yang ketiga adalah output, yaitu media keluaran, contohnya monitor, speaker, dan printer. Ini sudah kita bahas pada bab 1. Topik yang ketiga adalah mengenal berbagai alat TIK. Nah, pertukaran informasi melahirkan konsep komunikasi. Proses komunikasi mampu memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Yang termasuk alat teknologi informasi adalah komputer, laptop atau notebook, dan PDA. Sedangkan alat teknologi komunikasi contohnya telegraf, telepon, radio, modem, televisi, faksimil, satelit komunikasi, dan telepon seluler. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, komputer. Komputer adalah singkatan dari PC, yaitu personal computer. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu personal computer. Karena biasanya diletakkan di meja. Maka PC atau personal computer disebut juga desktop. Komputer digunakan untuk mengolah kata. Tentunya kita sudah pernah lihat ya. Yang kedua, laptop atau notebook. Laptop atau notebook disebut juga komputer portable. Hal ini merujuk pada jenis dan fungsi laptop. Fungsinya sama, namun secara fisik laptop lebih ramping dan ringan, yaitu dapat digunakan di mana saja dan memiliki baterai sebagai sumber energi layaknya handphone. Ya, jadi baterainya harus di charger. Ini laptop nih.
Yang ketiga yaitu PDA, Personal Digital Assistant. Ukuran PDA kira-kira sebesar kalkulator yang dapat digenggam dengan tangan. Oleh sebab itu, biasanya disebut handheld komputer atau komputer genggam. Ada juga yang nyebut palmtop. Nah, palmtop merujuk pada ukuran PDA yaitu ukuran sebesar telapak tangan. Ini contoh gambarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas telegraf, telepon, dan radio. Ini gambar telegraf. Telegraf adalah alat yang menggunakan sandi Morse. Telegraf berperan vital pada tahun 1990-an. 1900-an maksudnya. Nah, telegraf ini digunakan sebagai sarana mengirimkan pesan dalam bentuk sandi Morse. Yang kelima adalah telepon. Telepon mengirim dan menerima informasi berbentuk suara yang membuat komunikasi lisan menjadi lebih mudah. Dua orang di tempat yang berbeda dapat melakukan komunikasi lisan layaknya mereka berada di tempat yang sama. Ini biasanya kita temui sekarang di kantor-kantor. Ya. Nah, selanjutnya yaitu radio. Kita tidak asing lagi dengan bahasa radio. Ya, radio memungkinkan kita menerima informasi dari berbagai tempat. Informasi berasal dari pemancar radio dalam bentuk gelombang radio. Pesawat radio menangkap gelombang ini. Selanjutnya, perangkat radio menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Pun saat ini, radio pun dapat digunakan di dalam ponsel. Jadi tidak perlu membeli radio yang seperti ini. Bisa pakai aplikasi ponsel. Selanjutnya, televisi, faksimil, dan satelit komunikasi. Yang pertama, televisi. Tentunya kita tidak asing lagi dengan televisi. Televisi jauh lebih canggih dari radio. Kalau radio hanya kita dapat mendengarkan suara, kemampuan televisi dapat menghasilkan suara sekaligus gambar. Sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih jelas dan lebih lengkap tentunya. Nah, yang kedelapan adalah faksimil. Secara fisik, faksimil mirip dengan telepon, ya. Namun, cara kerjanya tentu berbeda. Faksimil dapat menyampaikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Dan yang kesembilan adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi diletakkan di luar angkasa. Benda ini berputar mengelilingi orbit tertentu di atas bumi. Tugas satelit komunikasi menangkap sinyal, misalnya sinyal siaran televisi di Pulau Jawa. Kemudian mengirimkan sinyalnya misalnya ke wilayah Papua. Yang ke-10 dan 11 adalah modem dan telepon seluler. Telepon seluler tentu kita tidak asing lagi. Kita sering pegang, bahkan semua orang hampir mempunyainya. Telepon seluler biasa disebut handphone atau HP. Benda yang diakronimkan menjadi ponsel, ya biasa kita sebut ponsel juga, ini menjadi fenomena sejak tahun 1990-an. Fungsi ponsel sama dengan telepon biasa, namun ponsel memberikan banyak sekali kemudahan. Contohnya, ponsel dapat digunakan untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel, sehingga kita dapat membawanya kemana-mana. Dan yang terakhir yaitu modem. Modem adalah modulator demodulator. Modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog misalnya sinyal yang berasal dari telepon. Pengubahan bentuk sinyal dilakukan agar komputer dapat menerima informasi yang berasal dari sinyal tersebut. Pengubahan ini perlu dilakukan karena komputer hanya dapat membaca sinyal digital. Ya, sekarang pun masih banyak kita menggunakan modem. Ada yang menggunakan wifi, menggunakan hotspot, dan lain sebagainya. Nah, proses kerja berbagai alat TIK kita bahas pada topik 4. Ya, ada beberapa yang akan kita bahas. Proses kerja beberapa peralatan pada komputer, kita akan membahas keyboard, mouse, prosesor, RAM dan hard disk, monitor, dan printer.
Sedangkan proses kerja berbagai peralatan TIK, kita akan bahas telepon dan telepon seluler. Untuk yang pertama, kita bahas proses kerja keyboard. Keyboard digunakan untuk menulis teks dan memberikan perintah. Cara kerjanya mirip dengan cara kerja mesin ketik yang sama-sama menggunakan tombol. Namun bedanya tombol keyboard menyampaikan pesan elektrik yang diterjemahkan oleh berbagai bagian tertentu dalam komputer. Kalau kita bisa lihat ya. Nah, ada lapisan pengantar atas, terus ada lapisan penyekatnya yang di tengah, kemudian lapisan pengantar bawah. Nah, ketika kita sedang menekan tombol, maka sinyal dialirkan dari keyboard ke komputer. Kedua lapisan penghantar terhubung antara lapisan pengantar bawah dan lapisan pengantar atas, sehingga akan tersampaikan ke dalam komputer. Selanjutnya, proses kerja mouse. Kita sudah bahas ya pada bab 1, mouse biasa digunakan bersama sistem operasi berbagai GUC, Graphical User Interface. Mouse digunakan untuk memindahkan kursor. Ini namanya kursor nih yang panah-panah. Pemindahan kursor dilakukan untuk memilih wilayah kerja program aplikasi yang digunakan. Ya, mouse ada beberapa bagian, ada bagian kiri, bagian kanan, bagian kabel, dan bagian scroller. Nah, mouse menggunakan bola atau sensor optik untuk menentukan lokasi yang diinginkan pengguna. Nah, ini scroller. Scroller digunakan pada mouse jenis mouse scroll. Sensor optik ini digunakan pada mouse optik. Pemilihan wilayah biasa diikuti dengan eksekusi atau tindakan. Eksekusi yang dimaksud adalah melakukan klik pada tombol mouse sehingga komputer melakukan perintah tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah proses kerja RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory yang digunakan sebagai penyimpan data sementara atau volatil. RAM bertugas menyimpan data dari hard disk, kemudian data dikirimkan ke prosesor. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar dari RAM. Nah, ukuran kapasitas RAM biasanya dinyatakan dalam bentuk gigabyte atau GB atau GB atau megabyte dalam MB. Kalau 1 MB itu 1000 KB, kilobyte. Nah, 1 gigabyte yaitu 1000 megabyte. Kapasitas RAM berpengaruh terhadap kinerja komputer. Semakin besar kapasitas RAM, data yang disimpan semakin besar pula. Semakin cepat dan banyak data yang dikirim ke prosesor, kinerja komputer juga semakin cepat. Oleh sebab itu, komputer yang menggunakan RAM berkapasitas besar memiliki kinerja yang lebih cepat. Selanjutnya, proses kerja prosesor. Prosesor digunakan sebagai pengolah utama dalam komputer. Contoh prosesor yang mudah kita jumpai di pasaran berlabel Intel dan AMD. Nih, ya, kebanyakan kita akan menemukan yang ini. Selanjutnya yaitu proses kerja hard disk. Hard disk disebut juga HDD, hard disk drive. Hard disk digunakan sebagai penyimpan data utama. Hard disk bersifat non-volatile, yaitu bersifat tetap. Ada hard disk eksternal, ada hard disk internal. Ya, kalau kita punya hard disk internal dari komputer, kita juga bisa beli hard disk eksternal. Hard disk, prosesor, dan RAM digunakan sebagai penggerak utama. Pada saat komputer dinyalakan, bagian komputer yang bekerja pertama kali adalah prosesor. Prosesor mengolah data yang diminta dari penyedia data atau storage dan yang disebut hard disk. Jadi, data dikirim dari hard disk sesuai dengan permintaan prosesor.
Nah, selanjutnya proses kerja monitor. Tentu kita sudah tahu kan monitor? Iya, monitor digunakan untuk menampilkan proses kerja maupun hasil kerja. Pengguna komputer biasanya menggunakan monitor jenis CRT dan atau LCD. Nih, ya. Sudah biasa kan kita ngeliat gambar ini? Nah, monitor CRT atau cathode ray tube menggunakan teknologi tabung sinar katoda. Sedangkan kalau monitor LCD atau liquid crystal display berbentuknya tipis, permukaannya berbentuk datar dan menggunakan teknologi kristal cair. Fisik monitor CRT lebih besar dan lebih berat dibanding monitor LCD. Namun, monitor LCD lebih hemat tempat, lebih praktis, dan lebih hemat energi. Sama halnya televisi, ada televisi yang besar itu dan ada televisi yang slim, yaitu berbentuk LCD. Proses kerja monitor LCD terdiri dari dua jenis. LCD berwarna yang biasa digunakan untuk menampilkan proses kerja dan hasil kerja. Kemudian LCD monokrom yang biasa digunakan pada jam tangan digital kita. Nah, setiap pixel itu istilah untuk titik-titik cahaya yang membentuk objek di layar komputer. Nah, setiap pixel dalam LCD berwarna terdiri atas 3 buah sel kristal cair, yaitu filter merah, hijau, atau biru, atau biasa disebut red, green, blue, RGB. Nah, sinar yang melewati sel tersebut akan menciptakan warna yang terlihat pada layar LCD. Hampir semua LCD berwarna modern menggunakan transitor film yang tipis atau biasa disebut thin film transistor TFT yang dikenal dengan active matrix. Fungsinya adalah menghidupkan setiap sel yang ada. Selanjutnya proses kerja printer. Ya, kalau kita ingin mencetak sesuatu dari komputer kita menggunakan printer. Printer adalah perangkat yang mampu mencetak data elektronik berupa teks maupun gambar ke media fisik seperti kertas. Printer dihubungkan dengan casing, namun sebagian printer dapat mencetak langsung dari kamera digital tanpa memerlukan komputer. Printer yang biasa digunakan antara lain printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laser. Nah, ini biasanya produk dari printer dot matrix, ini printer injeksi, ini printer laser. Yang pertama, printer dot matrix. Nah, jadi printer dot matrix dapat mencetak citra dengan menghubungkan titik-titik. Karena menggunakan pita, printer jenis ini hanya dapat mencetak menggunakan tinta hitam saja, tidak bisa tinta berwarna. Selain itu, gambar dan teks yang dihasilkan terkesan kotak-kotak. Makanya sering disebut printer kuno. Printer dot matrix digunakan di perbankan, ya, di bagian bank dan perusahaan penjualan. Hal ini dikarenakan mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dilakukan oleh printer jenis inkjet dan laser. Misalnya dapat digunakan pencetakan secara rangkap dengan karbon atau pencetakan di atas passbook. Ya, biasanya kita temukan pada buku tabungan. Coba lihat di buku tabungan. Itulah adalah hasil dari proses kerja printer dot matrix. Nah, coba dilihat lagi ya. Selanjutnya, proses kerja printer laser. Pertama kali diproduksi oleh Xerox tahun 1971 yang mampu mencetak dengan kecepatan tinggi. Hasil cetakannya pun melebihi kualitas cetak printer inkjet. Biasanya biaya cetak per lembar paling murah malah dibandingkan jenis printer dot matrix dan printer inkjet. Namun harga printer laser jauh lebih mahal dibanding printer inkjet. Ini gambarnya. Ya. Selanjutnya
printer inkjet. Nih, ini gambarnya ya, printer inkjet yang biasa kita gunakan. Menggunakan printer ini merupakan media pencetak berupa tinta. Menggunakan media cetak berupa tinta. Kelebihannya terletak pada kemampuan untuk menghasilkan gambar berwarna dan beresolusi tinggi. Printer inkjet memiliki bagian penting bernama printhead. Dalam printhead terhadap sekumpulan nozzle yang berfungsi sebagai alat penyemprot tinta pada permukaan kertas. Nah, cartridge printer yang dirancang agar noodle dapat mengeluarkan tetesan tinta berupa bubble atau gelembung-gelembung dengan ukuran yang sangat kecil yang membentuk gambar atau tulisan seperti yang biasa kita lihat ketika sudah di print. Ya. Kemudian printer inkjet ini ternyata berteknologi thermal bubble dan piezoelektrik. Nah, kalau printer inkjet berteknologi thermal bubble, biasanya printer buatan Canon atau Hewlett-Packard menggunakan panas untuk menghasilkan gelembung-gelembung tinta yang berasal dari resistor berukuran yang sangat mini. Nah, panas dari resistor ini digunakan untuk menaikkan suhu tinta sehingga terbentuk gelembung-gelembung bubble tadi. Ketika gelembung bertambah besar, sebagian tinta dari gelembung akan terdorong keluar melalui nozzle tadi. Dari nozzle ini, tinta menetes pada kertas sehingga menghasilkan citra yang kita cetak. Ketika gelembung tintanya pecah, ruang pembentuk bubble menjadi kosong. Nah, kejadian ini tidak akan berlangsung lama karena ruang ini akan terisi tinta kembali. Nah, yang kedua yaitu printer inkjet berteknologi piezoelektronik. Kunci utamanya terletak pada penggunaan piezo kristal yang terletak pada setiap ink receiver. Tegangan listrik membuat kristal bergerak. Getaran kristal membuat tinta keluar. Nah, getaran awal kristal yang mengakibatkan tinta terdorong keluar tersebut. Gerakan kristal saat kembali ke tempat semula akan membuat ink reservoir kembali terisi penuh oleh tinta. Nah, yang terakhir, proses kerja telepon dan telepon seluler. Jika kita akan melakukan panggilan telepon, mula-mula kita mengangkat gagang telepon untuk pesawat telepon. Nah, tindakan ini dilakukan untuk membebaskan saklar pengait pada pesawat telepon, ya, yang tadi kita biasa lihat di perusahaan sekarang atau di rumah-rumah pribadi. Tapi kalau untuk kita biasanya kita menggunakan telepon seluler. Nah, proses kerja telepon ini ketika menyalakan gagang pesawat seperti ini ya, ketika kita udah angkat gagang pesawatnya, maka berdampak sama pada pesawat nirkabel. Tindakan tersebut akan mengalirkan arus listrik ke dalam pesawat telepon dan menghubungkan kita dengan jaringan telepon. Pesawat telepon modern memiliki tombol tekan atau tombol sentuh. Terdapat tombol bernomor 0 sampai 9, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saat sebuah tombol nomor ditekan, sepasang nada elektronik yang unik akan dihasilkan. Keadaan ini dikenal sebagai pengaturan sinyal multifrekuensi nada ganda. Ya. Nah, sinyal listrik dari pesawat telepon menempuh jarak yang sangat jauh. Sinyal diangkut oleh kabel listrik atau kabel serat optik. Dapat pula sinyal ini dikirim oleh pemancar gelombang mikro dan satelit komunikasi. Dengan pesawat telepon, jenis apapun, sinyal akhirnya sampai ke jaringan telepon dan nomor yang akan menerima panggilan dapat dihubungi. Listrik mengalir ke dalam bel di dalam telepon tersebut. Terdengarlah ringtone atau bunyi suara pada telepon penerima. Bunyi ini memberitahu si penerima bahwa ada orang yang menelpon. Yang terakhir adalah proses kerja telepon seluler.
Teknologi seluler dibangun oleh teknologi telepon dan teknologi radio, kombinasi dari telepon dan radio. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1876, sedangkan radio ditemukan oleh Nikola Tesla tahun 1880. Radio dikenalkan oleh Guglielmo Marconi, orang dari Italia, tahun 1894. Nah, telepon seluler bekerja mengandalkan sinyal yang dipancarkan oleh suatu pemancar yang ada frekuensi tertentu. Agar terdapat frekuensi yang meratap pada suatu daerah, operator telepon seluler membagi daerah-daerah tersebut menjadi beberapa irisan yang berbentuk heksagonal, yang biasa disebut sel. Cakupannya sekitar 26 km persegi. Setiap sel membentuk suatu menara dan bangunan kecil yang berisi peralatan. Nah, biasa kita sebutnya tower. Walaupun tidak sedang berbicara melalui telepon seluler, telepon ini terus mengirim dan menerima informasi secara konstan. Telepon seluler berkomunikasi dengan menara telepon melalui sebuah jalur yang disebut saluran kendali. Komunikasi ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan telepon, sehingga telepon bisa berganti sel ketika kita sedang melakukan perjalanan. Dan juga dilakukan dalam pengaturan telepon. Jadi ketika kita misalnya di Sumber Harum, kita pakai tower di sini. Ketika kita masuk ke daerah Sungai Lilin, sel akan secara otomatis ya melalui saluran kendali menggunakan sel yang ada di Sungai Lilin. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Mari berlatih, ada beberapa soal uraian nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi dibedakan menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, coba jelaskan perbedaannya dan berikan contoh-contohnya. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan 5 alat teknologi komunikasi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan RAM, prosesor, dan hard disk. Yang keempat, jelaskan perbedaan printer inkjet berteknologi thermal bubble dan piezoelektronik. Dan yang terakhir, nomor 5, jelaskan proses kerja telepon seluler. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Smart Student with ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.